Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda malam hari ini? Saya Rizka Indah, kembali hadir ke hadapan Anda dalam program Talk to iNews. Pemirsa, terkait dengan Pilkada DKI Jakarta, banyak berita dan juga isu yang menerpa dari masing-masing pasangan calon. Ada yang menebarkan berita kebohongan, ada juga yang menebarkan isu yang kebenarannya belum dapat dipastikan. Tentu saja ini dapat berpengaruh terhadap masing-masing pasangan calon, baik itu paslon nomor 1, nomor 2 maupun nomor 3. Artinya apakah memang ini ada kriminalisasi dalam Pilkada DKI Jakarta? Kita akan coba bahas pada malam hari ini dalam program Talk to iNews dengan narasumber yang sudah hadir tentu saja di studio Talk to iNews. Tapi pemirsa, seperti biasa sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan hadirkan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Kami akan awali informasi untuk Anda terkait dengan pelaksanaan sidang ke-7 dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama, sidang kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan atau dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bertempat di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi yang berjumlah 4 orang. Dalam sidang ke-7 kasus dugaan penistaan agama, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi fakta Lurah Pulau Panggang Yuli Hardi yang menjabat sejak Juni 2016 lalu. Dalam kesaksiannya, Yuli Hardi mengaku hanya mendengar secara samar kalimat yang diduga berunsur penistaan agama pada saat Ahok berpidato tentang budidaya ikan kerapu di Kabupaten Kepulauan Seribu. Yuli Hardi pun menegaskan dalam pidato yang dihadiri sedikitnya 100 warga Kepulauan Panggang ini, ada sejumlah media termasuk media dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merekam acara tersebut. Sementara itu, saksi kedua yakni Muhammad Asroy Saputra sebagai pelapor terhadap Ahok pada 21 Oktober 2016 ke Polres Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Dalam keterangannya, Asroy menegaskan kalimat Ahok dalam video yang ditontonnya melalui YouTube mengandung unsur penodaan agama. Sedangkan pada persidangan kali ini, kuasa hukum Ahok Trimulyo menilai ada agenda setting terhadap saksi pelapor agar Ahok tidak boleh ikut dalam Pilkada DKI. Sebetulnya ada setting di dalam perkara ini ya, untuk menjadikan Basuki Cahayapurnama sebagai terdakwa supaya gagal maju dalam Pilkada DKI. Artinya ini saksi tentu memberatkan, kan mengatakan bahwa itu diduga bahwa terdakwa ini menodai agama Al-Quran ya. Nah, jadi itu pasti merugikan. Kuasa hukum menilai bahwa mereka akan mendalami keterangan saksi pelapor yang selama ini sangat memberatkan dan akan dimintai kejujurannya. Tim Liputan memberitakan. Ya, pemirsa, terkait dengan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta yang akan berlangsung 15 Februari 2017, saat ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta atau KPU DKI Jakarta telah mendata jumlah total pemilih pemula yang akan berpartisipasi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. Berbagai kegiatan pun sebenarnya sudah dilakukan oleh pihak KPUD melalui jadwal kampanye yang diberikan kepada masing-masing paslon untuk bisa memperkenalkan kepada pemilih pemula dan menumbuhkan rasa keingintahuan terhadap masing-masing pasangan calon. Kami hadirkan informasinya untuk Anda. Kita akan beralih ke berita lain, pemirsa, terkait dengan hari ini tim penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan telah mengabulkan penangguhan penahanan bagi tersangka pelecehan lambang negara berinisial NF. Penangguhan ini dikabulkan karena terkait adanya jaminan dari pimpinan Mahelia Zikir, Ustadz Arifin Hilham, yang juga keluarga dari NF yang memang sebelumnya telah ditangkap oleh penyidik dari pihak Polres Metro Jakarta Selatan.
Tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mengabulkan penangguhan penahanan tersangka pelecehan bendera merah putih bertuliskan Arab. Penangguhan Nurul Fahmi ini dilakukan setelah adanya jaminan dari Ustadz Arifin Ilham dan juga istri tersangka. Sementara Nurul Fahmi mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran kepolisian atas dikabulkannya penangguhan penahanannya. Semua ini adalah berkah dari Al-Quran dan pada istri tercinta dan anak baru lahir yang menunggu di rumah. Pada Bapak Kapolri, terima kasih atas penyembuhan ini. Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, Bapak Kasat, Bapak Kanit, dan semuanya yang Bapak penyidik yang telah kooperatif selama ini. Meski demikian, menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Iwan Kurniawan, walaupun penahanannya dikabulkan, namun proses hukum tetap berjalan. Untuk proses masih berjalan terus, sebagaimana aturan ketentuan yang berlaku. Saat ini masih dalam proses pengumpulan bukti-bukti yang lain dan pengembangan. Ya, untuk itu nanti akan kita tuntaskan untuk penyidikannya. Usai dikabulkan penangguhannya, Nurul Fahmi dan Ustadz Arifin sempat sujud syukur di Masjid Polres. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, MNC Media memberitakan. Dan selanjutnya pemirsa, kami akan kembali untuk menginformasikan kepada Anda terkait dengan informasi terbaru dalam gelaran sidang dugaan penistaan agama dengan terdakwa tunggal Basuki Cahayapurnama. Sudah ada rekan Wahyu Seto Aji yang saat ini berada di Kementerian Pertanian Jakarta Selatan yang melaporkan informasi terbaru kepada Anda. Sidang baru saja selesai dan juga terdakwa baru saja memberikan keterangan persnya. Seto, apa saja inti dari keterangan pers yang sudah disampaikan oleh terdakwa? Ya, baik Rizka Indah, persidangan dengan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama di Kementerian Pertanian saat ini sudah selesai sejak pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Dan memang untuk persidangan ke-7 kali ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 4 orang saksi, 2 diantaranya merupakan saksi pelapor, yakni Irman Sudirman dan juga Muhammad Asroy. Sedangkan 2 saksi lainnya merupakan saksi fakta, yang tak lain adalah Yuli Hardi, adalah Lurah Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu, dan juga Nurholis Majid, yang tak lain adalah kamerawan dari Dinas Informasi, Komunikasi, dan juga Kehumasan DKI Jakarta. Sebelum persidangan selesai ditutup oleh majelis hakim, terdakwa yakni Basuki Cahayapurnama memberikan tanggapan terkait dengan jalannya pemeriksaan ke-4 orang saksi. Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyatakan keberatannya terkait dengan keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan daripada saksi Iman Sudirman, yang dijelaskan bahwa dirinya melihat video yang bermuatan Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu dengan menyebut frasa surat Al-Maidah 51 tersebut pada tanggal 8 Oktober. Namun faktanya kegiatan yang dijalani Ahok pada Kepulauan Seribu itu terjadi pada 27 September tahun 2016. Tidak hanya itu, Ahok juga menyatakan keberatannya terkait dengan keterangan dalam BAP yang disampaikan oleh Iman Sudirman yang dinilai hampir mirip atau sama persis dengan saksi pelapor lainnya yang telah diperiksa di muka persidangan beberapa waktu yang lalu. Dan untuk mengetahui tentang tanggapan dari kuasa hukum terkait persidangan kali ini, Ahok dan juga kuasa hukumnya memberikan keterangan pers setelah persidangan selesai sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat tadi, dan berikut keterangan dari kuasa hukum Basuki Cahayapurnama yakni Sira Prayuna. Kalau tadi sudah dinarasikan dengan baik hasil temuan kita di dalam proses persidangan, kami sampai pada kesimpulan bahwa saksi-saksi pelapor yang baik yang sudah diperiksa maupun yang belum diperiksa ini adalah merupakan saksi yang keterangannya by design. Tentu by design oleh kekuatan yang luar biasa dalam kerangka tidak mencari kebenaran material, tetapi lebih pada meruntuhkan hak konstitusional Pak Basuki Cahayapurnama dalam proses politik elektoral kali ini. Dan itu hakim akan menjadikan satu pertimbangan penting nantinya
di dalam mengambil putusan. Nah, kalau 4 orang saksi hari ini sudah diperiksa, kalau dilihat dari pembobotan, 2 orang saksi dapat dibenarkan atau menguatkan keterangan karena dia adalah ada di saat kejadian di Pulau Seribu, sementara 2 saksi haruslah dipandang sebagai saksi by design dan ini dapat dikesampingkan dan tidak memiliki nilai kesaksian yang memperkuat dalil-dalil dakwaan jaksa penuntut umum. Saya kira demikian. Terima kasih. Tadi hakim udah bilang mau cari penadu materi. Ya, baik Rizka, tidak hanya itu bahwa kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama juga mempertanyakan dari saksi pelapor, yakni Ibnu Baskoro yang tidak menghadiri persidangan untuk ketiga kalinya, tepatnya pada sidang ke-5, 6, dan 7 dirinya tidak hadir, dan kuasa hukum Basuki mempertanyakan mengapa Ibnu Baskoro tidak kunjung hadir dan persidangan kali ini ditutup namun akan kembali dilanjutkan pada Selasa pekan depan. Untuk sementara demikian, Rizka dari Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Ya baik, terima kasih Wahyu Seto Aji. Pemirsa melaporkan langsung dari kantor Kementerian Pertanian Jakarta Selatan tempat berlangsungnya sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa tunggal Basuki Cahayapurnama. Terima kasih Seto, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa terkait dengan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta, apakah memang benar ada kriminalisasi dalam Pilkada DKI Jakarta? Kami akan bahas selengkapnya sesaat lagi di Talk to iNews. Tetaplah bersama kami.